Pelatih baru, semangat baru. Wow, kata itulah kita sematkan untuk klub kebanggaan warga Medan, yaitu PSMS Medan, yang baru saja menunjuk pelatih terbaru mereka, yaitu Coach Kas Hartadi. Coach yang berpengalaman sudah malang melintang di klub Liga Indonesia, baik itu Liga 1 maupun Liga 2. Siap membawa PSMS menuju lebih tinggi lagi, yang tepatnya Super League. Setelah sekian lama PSMS vakum di Liga 2 ya, besar harapan warga Medan kepada Coach Kas Hartadi bisa membawa tim Ayan Kinantan promosi di musim depan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Coach Kas. Kita tahu PSMS klub besar, PSMS punya nama, tetapi dalam beberapa tahun terakhir ya, PSMS itu bak raksasa yang sedang tertidur, yang masih belum tahu kapan bangunnya. Tapi insya Allah tahun ini bukan hanya pelatih yang baru, jadi kita punya juga stadion baru ya, Stadion Susu, Stadion Utama Sumatera Utara, yang diproyeksikan akan menjadi kandang terbaru PSMS Medan setelah PSMS merenovasi stadion utama mereka, yaitu Stadion Teladan, dan saat ini belum juga rampung ya persiapan alias daripada renovasi tersebut, maka dicarilah alternatif lain, dan akhirnya Pak Bobi Nasution selaku Gubernur Sumatera Utara dan jajarannya memberikan izin kepada PSMS untuk memakai stadion tersebut. Dan di situ kita lihat juga ada Bapak CEO kita, ya kan, Pak Dirut, ya kan, Pak Ari, yang mana Pak Ari di situ didampingi juga dengan Pak Bobi, sama-sama mengecek tentang kelayakan daripada Stadion Susu, persiapan Stadion Susu untuk menjadi home base-nya PSMS di Liga 2 musim depan. Bukan Liga 2 kita bilangnya, Championship. Iya. Ini menjadi sinyal positif bagi PSMS, karena kita tahu PSMS ini sebelumnya ya, di musim-musim sebelumnya minim dukungan, tapi kali ini alhamdulillah sudah mulai makin banyak dukungan mengalir kepada PSMS. Nah, ini tinggal PSMS-nya sendiri nih, bagaimana ke depannya, apakah bisa memanfaatkan momentum ini dengan baik dan benar atau tidak. Karena kalau kayak gini terus di Liga 2 terus, wah ini bukan bahaya lagi nih ya kan. Soalnya kita udah punya nama besar tapi nggak ada bisa kita bilang, nggak ada prestasinya lagi gitu ya kan. Terakhir kali prestasi kita itu di Liga Indonesia tahun 2007-2008 pas SMP, coba lah ya kan. Pas SMP saat itu Persipura kita menang adu penalti dan lolos ke babak final lawan Sriwijaya, dan habis itu keok kita kena kartu merah Murphy Komomple dari babak pertama. Sempat ya James Kokolomel menyamakan kedudukan, tapi setelah itu kita terbantai di babak extra time. Oke, nah di sini kita mesti mengetahui bersama-sama guys. Jadi Kas Hartadi ini musim sebelumnya itu melatih PSKC Cimahi, yang mana PSKC Cimahi kalau nggak salah sekarang berubah jadi Gradiaksa ya, kalau nggak salah itu. Nah, jadi penunjukan Kas Hartadi ini juga aku paham ya, karena kebetulan pelatih kita Coach Neil Major yang musim lalu, sebenarnya Coach Neil musim lalu tuh bagus gitu ya kan, dari segi permainan enak kita tonton, tapi kurang beruntung lah kemarin itu kan. Dan ditambah lagi mungkin PSMS butuh perombakan ya, terakhir ya mau nggak mau dilepas lah gitu. Dan akhirnya Coach Neil pergi ke Sumsel, dan di Sumsel pun gila dia kan, langsung memboyong gerbong PSMS musim lalu. Kapten kita ke sana ya kan, Rahmat Hidayat, baru juga top skor kita Juninho Cabral juga ke sana ya kan, baru juga back kiri kita siapa namanya, Bajo juga ke sana, baru back kanan kita lupa pula aku namanya siapa, ke sana juga gitu kan. Jadi praktis winning tim PSMS di musim lalu itu diboyong semua ke Sumsel sana, karena di sana sudah ada Coach Neil Major. Nah, Coach Hartadi di musim lalu bersama dengan PSKC Cimahi membawa PSKC itu lolos ke babak 8 besar. Walaupun tidak masuk ke babak semifinal dan promosi, tapi setidaknya prestasi dia membawa ke 8 besar. Ya, semoga menularlah ke PSMS dan bisa membawa PSMS ke nggak ada babak 8 besar lagi ya. Jadi langsung peringkat pertama di setiap grup langsung promosi kan, peringkat 2 sama kedua dari 2 zona wilayah itu baru main memperebutkan tiket promosi terakhir. Jadi semoga aja PSKC
PSKC, semoga aja PSMS di bawah kepemimpinan daripada Kasar tadi bisa membawa PSMS menuju terbang lebih tinggi dan khususnya bisa promosi seperti itu. Dan di sini for your information, Kasar tadi ini sempat ngelatih Dewa ya guys. Bahkan waktu di zaman coach Kasar tadi lah Dewa itu bisa promosi. Nah, ini menjadi sinyal positif bagi PSMS. Semoga aja Kasar tadi dengan PSMS ini cocok sehingga PSMS Medan bisa lolos ke Super League musim depan guys. Kebayang PSMS Medan main di Super League musim depan. Kita akan melawan klub-klub yang di belakang ini guys. Gile. Karena kebetulan PSMS Medan ini udah capek ya kan. Yang dilawan tuh selalu PS Pekanbaru, Persiraja, Sriwijaya, itu aja dilawan tiap tahun ya kan. Pengen bisa melawan klub-klub besar lagi yang lainnya, tapi terakhir kali itu tahun berapa itu ya, 2017-2018 lah saat itu yang zaman Suhandi and the Gang ya kan, zaman-zamannya siapa lagi namanya, Fresh Butuan. Tapi setelah itu udah nggak ada lagi guys. Waduh. Oke, nah di sini juga kita merasa beruntung ya kita memiliki coach Kasar tadi, karena beliau ini punya pengalaman. Selain karena memang sudah malang melintang di klub Indonesia, beliau juga pernah membawa Dewa tadi itu promosi, sehingga ya pengalaman promosi tadi bisa ditularkan ke anak-anak Medan tersebut guys. Dan di sini yang menarik adalah bagaimana Pak Bobi, ya kan, Pak Arya, begitu juga Pak Ari selaku daripada Dirut PSMS itu juga hadir guys. Jadi Pak Kasar tadi, coach Kasar tadi juga hadir. Jadi sebenarnya tadi itu kan belum resmi ya. Jadi Pak Ari bilang, ya kayak mana ya, aku juga mau bilang belum mau ngumumkan coach Kasar tadi, tapi dia udah ikut ngecek sih, nggak mungkin lagi waktu tutupi kata Pak Ari kan selaku Dirut. Ya pula ya kan, datang udah coach Kasar tadi ke Stadion Susu untuk mantau-mantau stadion juga ya kan. Bingung lah orang, ini siapa ini Kasar tadi kok di sini nih, apa jabatannya. Nah, setelah diwawancarai, disitulah Pak Dirut ngomong, iya betul, jadi Kasar tadi ini pelatih baru kita. Wah, menarik kita pantau guys, bagaimana Kasar tadi membawa PSMS Medan musim depan. Nah, Pak Bobi, Pak Arya, Pak Ari, dan supporter juga hadir, tidak hanya coach Kasar tadi. Di situ mereka mantau bersama-sama, dan di situ Pak Ari juga bilang selaku Dirut, semoga aja PSMS Medan dengan memakai stadion ini ya jadi lebih keren lagi lah, bisa promosi. Dan catatan penting kepada supporter, semoga nanti mau menang mau kalah pun, terkhususnya kalah ya, tapi nauzubillah kata dia, semoga aja supporter tidak melakukan tindakan anarkis. Mari sama-sama kita jaga stadionnya, karena sulit kita mendapatkan izin ini. Karena kalau misalnya kita nanti udah nggak bisa lagi pakai stadion ini, bingung kita mau pakai stadion mana, ya kan? Main di Stadion Baharudin Siregar, ongkosnya mahal kali, terus juga fasilitas kurang ya kan. Nah, kebetulan kita bisa main di Stadion Susu, maka manfaatkanlah, mari sama-sama kita jaga bersama. Ini juga aku setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirut. Bahkan ya, banyak juga pemain PSMS yang sebelumnya musim lalu bela PSMS udah pindah, itu ternyata pengen balik juga ke stadion ke PSMS Medan karena tahu PSMS pakai Stadion Susu ini, dan itu langsung dituturkan oleh Pak Dirut kita, Pak Ari ya kan, mengatakan iya ada juga tuh pemain PSMS udah tangan kontrak sama klubnya, tapi dia mau pengen ke PSMS lagi karena tahu dia mau main di Susu katanya. Oh majang, memang sekarang ini stadion paling megah ya di Medan tuh asli sih di Sumatera Utara ya, karena kebetulan Susu ini bukan letak di Medan tapi di Liserdang dekat Kuala Namu Bandara ya. Paling mewah sih, serius. Bahkan untuk di Indonesia aja termasuk 10 besar lah, atau mungkin 5 besar ya, 10 besar lah stadion yang bisa kita bilang elit gitu ya, karena memang tidak ada lintasan atletiknya, jadi penonton itu lebih dekat untuk menyaksikan pemain-pemain itu bertanding guys. Nah sebenarnya ini rawan juga ya kan, kalau misalnya ribut makin dekat juga nih supporter terjun ke lapangan ya kan. Tapi semoga kita harapkan fans PSMS lebih dewasa, tidak melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang berbahaya seperti itu. Dan selain daripada menjadi home base PSMS ya, Stadion Susu ini juga bakal dipakai untuk timnas U17 untuk ya uji coba latihan mereka juga ya, karena katanya bakal bermain di Medan ya kan, dan Stadion Susu ini akan menjadi kandangnya gitu. Dan
di sini juga diperkuat dengan statement Pak Arya Sinulinga selaku daripada Esko PSSI dan mantan daripada pemilik Karo United serta Sumut United. Jadi mengatakan mohon warga Medan untuk siap-siap melakukan registrasi Garuda ID. Iya. Ini semakin menguatkan persepsi kita bahwasanya Timnas U17 bakal ya kan main di Stadion Susu Sumatera Utara. Dan juga kita berharap tidak hanya Timnas U17, semoga aja nanti di kemudian hari Timnas senior juga bisa main ya di Stadion Susu ini. Karena terakhir kali bermain di Sumatera itu main di kandangnya Aceh di stadion apa namanya itu, lupa pula aku namanya, yang di Banda Aceh, yang mana itu turnamen Tsunami Cup yang Indonesia, Kirgistan, baru apa lagi gitu, Brunei dan lain-lain, ya kan. Nah, kita juga berharap seperti itu. Nah, kemudian kita juga akan menanti siapa rekrutan PSMS selanjutnya. Setelah merekrut pelatih, maka pemain, kan gitu. Dari sini aku juga sepaham ya dengan apa yang dilakukan pihak manajemen PSMS. Mereka merekrut pelatih dulu, baru merekrut pemain. Karena kesalahan terbesar adalah merekrut pemain, baru pelatih. Nanti pelatihnya gak cocok tengok dengan pemain yang baru kita datangkan, ya kan. Sebenarnya musim lalu juga udah keren. Coach Neil Manager dulu datangkan, baru cari pemainnya. Dan alhamdulillah mainnya sedap gitu kan, walaupun nggak beruntung. Nah, tahun ini juga PSMS mencoba dengan hal yang sama, mendatangkan pelatih dulu, baru nanti pelatih bisa menilai siapa pemain yang bakal direkrut. Dan kelihatan juga PSMS sudah mendapatkan investor baru, kelihatan, karena PSMS sudah melakukan pergerakan. Karena kita tahu kemarin PSMS tertidur, belum melakukan pergerakan sama sekali. Bahkan diantara semua tim Liga 2 atau tim Championship, ada 3 klub yang belum punya pelatih, dan itu termasuk PSMS Medan. Dan semoga itu menandakan bahwasanya PSMS kemarin itu belum punya investor, dan sekarang sudah punya investor, dan maka ditunjukilah pelatih PSMS terbaru, Coach Kashar tadi. Memang tergolong lambat sih menurut aku persiapan PSMS dalam mengarungi Liga 2 musim depan, karena beberapa klub yang lain bahkan sudah mengadakan uji coba. Layaknya PSS Sleman langsung uji coba dengan Persebaya, baru Delta sudah uji coba kan. Bahkan juga Sumsel juga sudah uji coba. Banyak klub-klub Liga 2 itu sudah melakukan uji coba. Nah, PSMS pada pemain baru pun belum datang, baru pelatih. Tapi nggak masalah, biar lambat asal selamat, ya kan. Yang penting ada aja pergerakan, nggak masalah. Selagi lambat tuh nggak masalah, yang penting ada aja. Dan semoga, ya kan, karena kayak kemarin juga kita cepat-cepat mempersiapkan tim, rupanya gagal juga gitu kan. Ya, nanti orang bilang gini, bang, tengok aja lah, kita cepat aja, kemarin gagal, apalagi lambat. Iya juga ya kan, waduh. Tapi semoga aja keberuntungan berpihak pada PSMS musim ini, karena make Stadion Susu. Karena musim lalu kita kan main di Stadion Baridun Siregar tuh, kurang sedap mainnya. Semoga di Susu jadi makin keren main PSMS, ya kan. Oke, itu aja sih yang mungkin dapat aku sampaikan. Jadi PSMS punya pelatih baru, dan PSMS juga punya stadion baru. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang PSMS Medan yang menunjuk Coach Kashar tadi sebagai pelatih terbaru mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.